Ada yang membenci ahlil bait, kadang-kadang ada yang membenci sahabat Rasulullah. Ini kedua-duanya sama-sama tidak benar. Membenci sahabat Rasulullah tidak benar. Bagaimana kita umatnya buat kok benci pada sahabat Rasulullah? Betul sekali. Kita benci sama keluarga Rasulullah, bagaimana kita menjadi umatnya Nabi Muhammad kok keluarganya dibenci? Akal mana yang bisa menerima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita wajib yaitu mencintai Rasulullah, mencintai ahlul baitnya, mencintai keluarganya, sampai kepada orang-orang yang cintai Rasulullah, maka kita juga wajib mencintainya, yaitu al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah sebagai pewaris para nabi, yang diwariskan adalah ilmu kepada kita, maka kita wajib mencintainya, wajib menghormatinya. Di sini kita melihat Kiai Syukron Ma'mun sebagai ahli sunnah wal jamaah menjelaskan kita wajib mencintai ahlul bait, kita wajib mencintai nabi. Bagaimana? Yaitu masalah ini dengan ada, yaitu seperti yang kita lihat di media sosial, banyak sekali yang mencintai para habaib, keturunan Rasulullah, sehingga Kiai Syukron Ma'mun adalah menegur yaitu Kiai Iman dengan cara seperti ini. Kiai Haji Syukron Ma'mun adalah menegur yaitu orang-orang yang membenci Rasulullah, yang membenci keturunannya. Maka dijelaskan oleh Kiai Haji Ma'mun, bukan pun Rasulullah, orang biasa pun, kuli bangunan pun wajib kita cintai, wajib kita hormati. Apalagi yang kita hormati itu adalah orang yang berilmu, yang kita hormati misalnya orang yang lebih rendah. Ya, yang kita hormati ini mungkin kita tidak tahu lebih mulia daripada kita. Nah, orang kuli bangunan, mungkin dia sholatnya tidak pernah ditinggalkan. Kita menghormati karena mungkin dia lebih tua. Orang biasa saja, tidak masalah kita hormati. Bagaimana dengan ahlul baitnya Rasulullah? Maka mari kita simak video Kiai Syukron Ma'mun. Kita ini sekarang saya titik beratkan kepada kita yang bermadhab ahli sunnah wal jamaah ini. Madhab kami bukan madhab Syiah, bukan madhab Mu'tazilah, bukan madhab Khawarij. Kita madhab ahli sunnah wal jamaah. Madhab ahli sunnah wal jamaah itu mencintai sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengakui umatnya Nabi Muhammad kalau benci pada sahabat-sahabat Nabi? Kami ahli sunnah wal jamaah mencintai keluarga-keluarga Nabi di mana nasabnya tertulis. Inilah ahli sunnah wal jamaah, mencintai keluarga-keluarga Nabi dan mencintai sahabat-sahabat Rasulullah kedua-duanya. Kami cintai Abu Bakar Siddiq, kita cintai Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kita cintai ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Ada yang membenci ahlil bait, kadang-kadang ada yang membenci sahabat Rasulullah. Ini kedua-duanya sama-sama tidak benar. Membenci sahabat Rasulullah tidak benar. Bagaimana kita umatnya buat kok benci pada sahabat Rasulullah? Kita benci sama keluarga Rasulullah, bagaimana kita menjadi umatnya Nabi Muhammad kok keluarganya dibenci? Akal mana yang bisa menerima? Ini kepada anak-anakku saya selalu tekankan, mari ahli sunnah wal jamaah mencintai semua sahabat Rasulullah dan mencintai ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu saya dengungkan. Sudahlah, pakai akal sehat lah. Apa salahnya kita menghormati orang? Menghormati orang yang bukan keturunan Nabi juga baik kok. Apalagi kita menghormati yang namanya masih ada silsilah dengan Nabi Muhammad. Kita menghormati kuli saja bagus kok. Bagus nggak kira-kira?
Hah? Pakai otak. Kita menghormati kuli. Kadang-kadang kuli-kuli saya kasih minum. Kadang-kadang kalau kerja malam saya nasi goreng. Kasihan. Iya, hormat sama siapapun saja matlubun. Ya, kita hormat pada siapapun saja matlubun fil Islam. Kita menghormati siapapun saja, asal jangan musuh-musuh Islam yang dihormati. Kita menghormati siapapun saja matlubun fil Islam. Ini akhlak yang bagus. Apalagi menghormati orang yang berjasa, apalagi menghormati pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghormati orang manapun saja matlubun. Iya, menghormati siapapun saja. Menghormati orang minta-minta, berhormat matlubun. Itu orang minta-minta kita hormati, kasih duit, ini bu, mohon maaf ya, sudah ngasih masih minta maaf, mohon maaf ya, barangkali kurang gede gitu. Nah, kita menghormati siapapun saja dalam Islam matlubun. Nah, apalagi kita menghormati orang, anaknya bupati, anaknya presiden, kita hormati, anaknya kiai, apalagi kita hubungkan lagi masih keturunan Rasulullah. Apa persoalan? Itulah kaidah yang kita pegang, bahwa menghormati siapapun saja matlubun fil Islam. Ini akhlak Islam, menghormati siapapun saja. Apalagi menghormati karena ilmunya, apalagi menghormati karena kedudukannya, kita hormati. Apalagi kita menghormati orang yang nasabnya, darahnya masih ada kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini selalu saya tanamkan kepada anak-anakku. Kita madhab ahli sunnah wal jamaah, jangan membenci siapapun saja, jangan membenci sahabat, jangan membenci ahli bait. Kita cintai sahabat-sahabat Rasulullah, kita cintai ahli baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini selalu saya tanamkan selaku ngaku ummati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cinta para Rasulullah membenci sahabatnya, bagaimana cinta sama Rasulullah lalu membenci keluarganya. Dan keluarganya ada catatannya, tertulis lain dengan kamu. Kalau kamu itu paling tahu kakeknya, siapa ayahmu? Fulan. Siapa ayah kakak? Fulan. Kalau kamu ditanya kakekmu, yakin nggak tahu? Iya pak ya? Baru kakeknya kakek sudah nggak tahu. Kalau di Robito itu tertulis bin sampai ke atas. Binti Husain bin Ali, binti Husain kami kepada Sayyidina, kaitan dengan Rasul pada Siti Fatimah. Itu jelas. Ya, kalau ada yang keliru ngaku-ngaku Habib, bukan urusan saya itu. Ya mungkin ada orang yang ngaku-ngaku Habib bukan Habib, ya mungkin ada. Ya mungkin juga ada Habib nakal, barangkali ada, tapi insya Allah tidak ada lah. Ya tapi di mana-mana itu ada. Ma min qaumin illa wa fihim as-solihun wat tolihun. Nah, tapi saya yakin kalau dia memang turunan nasab Rasulullah benar, insya Allah akhlaknya bagus. Kalau ada yang tidak bagus, barangkali bukan itu, cuman ngaku-ngaku barangkali. Karena saya sudah kenal dengan para habaib itu sejak saya di Pasuruan, saya di Bondowoso. Bukan baru saya kenal dengan habaib di Pasuruan yang sepuh-sepuh itu. Semuanya dengan ulama itu jadi satu. Ulama menghormati habaib, habaib pun hormat sama ulama, sama, tidak ada perbedaan. Nah, saya hadir kalau maulid kayak As'ad Sambul Arifin di situ, yang hadir para habaib, mereka hormat sama Kiai As'ad, As'ad hormat sama mereka. Itulah akhlak yang ditanamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Barangkali sekianlah komentar saya. Ya, kalau saya keadaan ya tidak payah, ya insya Allah saya komentari burda ini. Kalau saya dalam keadaan payah, ya saya istirahat. Ya, kamu kan tahu kan umur saya itu berapa? Umurmu berapa? Seperempat umur saya. Umurmu tuh kok seperempat, seperlima. Kalau umurmu masih 15 tahun, umurmu seperenam umur saya, seperlima paling tinggi itu dibanding dengan saya. Maka itu supaya sama-sama maklum, kalau saya istirahat itu nggak usah diganggu. Tapi karena tadi dikatakan ada Habib Ahmad Al-Mustafa, sudah saya keluar. Nah, saya ucapkan terima kasih Habib atas segala memberikan keterangan supaya mereka lebih mantap, karena burda itu dibaca setiap malam minggu. Kalau malam Jumat tuh baca maulid, kalau kadang-kadang baca tahlil, ya tahlil dan maulid kalau malam Jumat. Kalau minggu malam Senin ini khusus baca burda. Baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, ketika kita mendengar penjelasannya itu Kiai Haji Syukron Ma'mun, luar biasa, sangat luas ilmunya. Itu kalau menurut saya beliau adalah orang yang sangat alim. Mungkin tidak ada yang tidak kenal dengan Kiai Haji Syukron Ma'mun. Nah, bagaimana kita apabila salah mencintai, salah membenci? Ya, ini yang menjadi pertanyaannya. Banyak sekali dapat orang yang berkomentar, aku benci, aku lebih benci, aku tidak suka, aku tidak terima. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau yang kita benci ini adalah betul-betul ahli bait, yaitu keturunan Rasulullah, para habaib ini memang betul-betul darah yang mengalir darah Rasulullah di tubuh-tubuh mereka. Bagaimana yang kita benci selama ini? Apakah kita tidak takut tidak akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kelak? Apakah kita tidak takut tidak akan mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti? Kita selalu membenci, mencaci, membenci. Bagaimana? Cuman kita dengan keturunan itu, dia bukan keturunan Nabi. Jangan sebutkan oknum-oknum yang memang menyeleweng dengan cantum namanya para habaib, tapi menyeleweng dengan aturan-aturan agama. Mungkin ada oknum-oknum yang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat Habib Rizik, yaitu Habib Bahar, Habib Hanif, memang beliau adalah menegakkan agama Allah. Memang dalam penyampaian mungkin agak sedikit keras. Itu kan tergantung dalam diri masing-masing cara penyampaiannya. Nah, jadi beliau ini adalah, para habaib-habaib ini adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu, itu yang penting. Ilmu beliau ada. Mereka paham agama. Bukan mereka ini adalah berdakwah untuk tujuannya untuk memecahkan belah umat. Kalau pribadi saya mungkin tidak sangat mungkin seperti itu. Karena tujuan beliau, kalau kita lihat dari video-video, banyak video sekali yang kita nonton, beliau adalah mencerahkan umat. Banyak sekali kebatilan-kebatilan yang beliau basmikan di Indonesia ini. Nah, itu kita ambil hikmahnya. Jangan satu secuil yang mereka kerjakan ini adalah salah, tetapi salah di mata kita semuanya. Bahkan yang benar pun salah di mata kita. Ada sedikit bacaan Al-Quran yang mereka mungkin tidak benar membacanya, kurang pas tajwidnya. Di situ kita ambil titik permasalahannya. Semua salah, tidak bisa semua salah. Padahal mereka itu adalah orang yang berilmu, yang patut kita hormati. Nah, sahabat ngaji bareng semuanya, janganlah kita saling membenci. Beliau adalah, walaupun nantinya beliau bukan keturunan Rasulullah, tapi saya tetap menghormati, karena ilmu yang beliau sampaikan di media-media sosial sangat bermanfaat. Bahkan saya pernah mengamalkan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik. Ini adalah yang menjadi rasa bangkit semangat kita dalam berdakwah. Maka janganlah kita saling mencaci, janganlah saling kita mengadu domba. Mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga yang kita perjuangkan hari ini menjadi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman sahabat-sahabat ngaji bareng semuanya.
ambil hikmah dari video Kiai Haji Imanuddin, jangan mencaci, dan begitu juga dari para habaib, jangan kita saling mencaci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.